Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shalli wa sallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli al-ayah. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Islam Sinar Cendekia, Ustadz Budi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Dewan Guru yang Bapak cintai dan banggakan, Ananda semua di angkatan di jenjang kelas 10 dan 11. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita sampai detik ini bisa merasakan keniscayaan nikmat yang Allah berikan. Nikmat sehat, nikmat belajar, nikmat untuk berkumpul, nikmat untuk sekolah, nikmat untuk ibadah, nikmat untuk segala sesuatu yang bermanfaat lainnya. Juga yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, harapan kita nanti di yaumil akhir, yang mudah-mudahan menjadi syafaat kita, yang mudah-mudahan di yaumil hisab menjadi pemimpin kita ketika kita akan dihisab, pada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau, syafaat nanti sehingga kita dapat selamat dunia wal akhirah. Ananda yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, dari awal tadi Bapak berdiri di sini sebelum menyampaikan hal yang penting, melihat sangat terima kasih yang sudah bisa mendisiplinkan diri ya, mengetahui akan adanya agenda upacara sehingga tadi terlihat ya ada antusias dan lain sebagainya. Juga ucapan terima kasih kepada para petugas. Boleh ya kita tepuk tangan ya untuk petugas. Tepuk tangan boleh nggak Pak? Yang sudah mempersiapkan jauh hari ya. Mudah-mudahan kita mencoba nanti Ananda nanti ke depan ketika ada agenda kegiatan upacara, jadi tidak hanya menjadi peserta, jadi mencoba menjadi petugas ya, supaya kita bisa menempa hal-hal yang baik. Yang kedua tadi Bapak melihat di depan sungguh sangat terlihat ya, dari mulai pojok kiri, pojok kanan, putra putri belakang depan, ada yang ngantuk, ada yang ngobrol gitu ya, ada yang sudah sikap sempurna, sudah betul-betul mengkondisikan dirinya, alhamdulillah. Jadi yang belum yang mengantuk, jadi coba di sedikit saja ya Ananda ya. Tadi kita sudah mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta itu adalah selain kita mendoakan, kita betul-betul mengenang zaman dulu. Jangankan kita upacara seperti ini, hidup tenang pun susah gitu ya, ketika ada penjajahan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita setengah jam atau kurang lebih 1 jam kita minimal mengikuti upacara dengan tertib, itu menjadi sebuah prestasi atau sumbangsih kita yang kalian sudah paham ya, nilai-nilai itu sudah diajari oleh di berbagai mapel ya, bagaimana kalian membina karakter kalian, terutama di mapel-mapel moral, PKN, agama dan lain sebagainya. Ananda, jadi yang ngobrol mohon dikondisikan karena Pak Jun akan menyampaikan satu hal yang sangat penting. Ini sangat penting sekali dan ini akan bermanfaat sampai kalian mati. Dalam mengarungi hidup ini seperti apa. Jadi mohon dicamkan, tidak banyak-banyak,
cuma satu saja. Mohon didengarkan secara seksama, tidak hanya didengarkan tapi dipikirkan, dan tidak hanya dipikirkan tapi dimasukkan ke dalam sanubari kalian, dalam hati jiwa kalian. Di saku Pak Jun tuh membawa satu kertas. Jadi kalian karena dalam keadaan istirahat boleh ya kalau Pak Jun nanti berinteraksi dan butuh jawaban kalian. Boleh ya? Oke, boleh. Jadi kalian silakan, nanti kalau Pak Jun sebutkan silakan jawab. Tapi untuk jawaban dan obrolan yang lain tidak. Apa yang ada di depan Pak Jun itu apa ini? Silakan jawab. Kertas. Kalian tahu ya? Kertasnya ada isinya nggak? Ada isinya nggak? Tidak ada ya? Pak Jun kan bolak. Pak Jun bukan mau sulap ini, hanya menunjukkan saja. Ada isinya tidak? Tidak ada ya? Tadi hanya bekas lipatan yang Pak Jun saja. Karena tadi kalau Pak Jun bawa dengan keadaan seperti ini itu susah. Ya supaya masuk. Ada satu pertanyaan yang Pak Jun akan lontarkan terkait kertas ini. Ini kertas HPS ya. Yang kalian tahu ukurannya. Kalau Pak Jun minta di sini luasnya berapa, ada yang tahu tidak? Luas HPS. Ini yang F4. Ada yang tahu nggak? Berapa ukuran lebarnya? Panjangnya berapa? Ada yang tahu? Jawab aja. Pak Jun minta jawaban dari kalian. Ada yang tahu berapa? Panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Nah, Pak Jun kasih tahu ya. Jadi lebarnya kurang lebih 21,5 cm. Kalau yang panjang itu 33. Kalau yang ukuran A4, ini kayaknya A4 ya yang Pak Jun bawa. Kalau A4 itu 21, panjangnya 29, hampir sedikit ke 30 cm. Jadi luasnya 21 kali 30, ini luas permukaan kertas ini kurang lebih ada 603 cm. Luasnya. Secara matematika panjang kali lebar, begitu kan? IPA, IPS belajar. Apapun kelasnya belajar. Peminatannya apapun belajar. Pertanyaan Pak Jun. Dengan keadaan seperti ini, Pak Jun, kalian boleh balas ya. Boleh menjawab. Jadi bantu Pak Jun berinteraksi sekarang. Jadi tidak satu arah. Pak Jun minta dua arah untuk sesi hari. Kalau seandainya kertas ini yang ukurannya tadi panjangnya 29, sekian cm, tepatnya 29,7 yang A4, 21 itu yang lebarnya. Jadi sehingga luasnya itu 603 cm. Kalau kita hitung ya, dikalikan. Pertanyaan Pak Jun. Bagaimana caranya kertas ini supaya terlihat kecil? Gimana caranya? Apa? Oke, ada jawabannya dilipat nih. Kayaknya suaranya suara kiri yang putra. Oke, banyak jawaban, tidak ada salah. Dinonaktifkan salahnya ini Pak Jun. Oke, dilipat. Ada lagi? Digunting, dipotong. Pintar ya. Kalian itu udah kreatif, disobek gitu ya, digunting. Ada lagi? Ayo, banyak opsi jawaban. Apa? Dilipat tadi udah, digunting. Ada lagi yang perempuan? Coba bersuara. Di apa? Dipandang dari jauh. Oke, boleh mungkin ya. Coba kalian berpikir yang di luar nalar kalian, di luar out of the box kalian. Ada. Gimana caranya supaya betul. Tadi betul. Pak Jun udah taruh. Jawaban, dua jawaban. Dilipat, digunting. Kemudian apa lagi? Dirobek tadi ada ya. Ada 3 jawaban. Apa lagi? Ada ibu-ibu yang jawab. Digana, Miss? Dibakar. Masya Allah. Jadi betul ya, volumenya diperkecil. Oke. Ada 4 jawaban. Pak Jun akan sampaikan. Yang pertama tadi dilipat, digunting, dirobek, dibakar, gitu ya. Pak Jun akan ngasih jawaban yang tidak menyalahkan jawaban yang tadi. Tadi betul, sangat betul sekali. Jadi ketika 4 jawaban tadi dibakar, dilipat, digunting, dirobek, dilipat, itu betul akan terlihat lebih kecil dari apa yang Pak Jun pegang hari ini.
Tapi Pak Jun akan memberikan jawaban. Pak Jun akan memberikan jawaban, satu tambahan jawaban untuk melengkapi jawaban yang kalian tadi. Jadi, apabila ingin terlihat kertas ini lebih kecil, kalian harus membawa kertas yang ukurannya lebih besar daripada ini. Paham gak maksud Pak Jun? Paham kan? Ini kalau A4 berarti kalian bawa A3. Atau kalian bawa A2. Atau kalian bawa A1. Betul ya? Atau bawa kalian karton. Ketika dibandingkan, kertas ini akan terlihat lebih kecil. Jadi kalau Pak Jun simpulkan, ada dua cara jawaban tadi ya. Jawaban versi kalian, ada jawaban yang Pak Jun tambahkan. Seperti tadi. Sekarang berhubungan pertanyaan tadi dengan berhubungan dengan validasi ya. Ini sangat penting. Ini bekal untuk kalian. Nah. Apa itu validasi? Pusing nih bahasanya. Pak Jun akan sederhanakan. Yaitu eksistensi. Apa sih itu eksistensi? Pak Jun akan sederhanakan. Pengakuan. Jadi validasi itu ekivalen dengan eksistensi, ekivalen dengan pengakuan. Apa itu maksudnya? Fokus ke sini ya, fokus. Pak Jun akan perpendek nih cerita ini. Mudah-mudahan bersama bermanfaat. Apa maksudnya? Pak Jun akan mengambil satu teori ya. Ini sangat penting. Jadi ada seorang menurut akademis di seluruh dunia ya. Ini bukan di Indonesia saja. Akademisi di seluruh dunia mengakui ada seseorang yang dibapakkan, yang disepuhkan, yang dirujukkan. Bahkan beberapa sumber menyatakan ini adalah sebagai bapak psikologis humanistik dunia. Bapaknya, kalau bapaknya itu berarti induknya gitu ya. Apa itu esensinya? Nanti Pak Jun akan kaitkan dengan pertanyaan yang tadi. Jadi menurut bapak psikologis humanistik ya dari Amerika itu, jadi tepatnya namanya mungkin kalian sudah mendengar ya, Abraham Maslow. Beliau menyatakan validasi itu adalah sebuah kebutuhan dari seorang manusia. Jadi kalian itu perlu pengakuan atau tidak di sekolah ini atau di lingkungan. Pak Jun tanya, kalian perlu pengakuan tidak? Perlu. Keberadaan kalian itu perlu. Kalian itu perlu diakui. Kalian itu perlu eksistensi. Karena dengan pengakuan akan meningkatkan kepercayaan diri kalian. Betul tidak? Betul ya? Meningkatkan kepercayaan diri kalian. Lantas hubungannya apa dengan tadi yang Pak Jun sampaikan di kertas tadi? Apa hubungannya? Eksistensi itu bisa dalam bentuk prestasi, betul ya? Bisa dalam bentuk keahlian, bisa dalam bentuk kompetensi. Kalau di kelas kalian bisa juara lomba A, lomba B. Mapel nilainya kalian bisa tinggi-tinggi. Ketika ujian kalian paling tinggi nilainya. Itu butuh eksistensi itu. Saya yakin kalian tuh butuh eksistensi itu. Kalian diakui oleh wali kelasnya menjadi guru, jadi siswa teladan. Jadi siswa terbaik. Butuh tidak itu? Butuh ya? Kalau saya nggak butuh, saya yakin dalam hatinya perlu ada pengakuan itu. Karena menurut teori kalian seperti itu. Semuanya butuh pengakuan itu. Tapi pengakuan itu, prestasi itu, keahlian itu, pujian-pujian itu, ada dua cara mendapatkannya. Ada dua cara mendapatkannya. Tadi kaitannya dengan pertanyaan tadi. Cara pertama, ya tadi, kertasnya dirobek, kertasnya digunting, kertasnya dilipat, kertasnya dibakar, dan lain sebagainya.
Dan cara kedua adalah dengan membawa kertas yang lebih besar ukurannya dari kertas yang Pak Jun bawa ini. Lantas apa maksudnya? Mungkin beberapa sudah paham ya, sudah ada yang nangkap maksud Pak Jun. Prestasi kalian, eksistensi kalian, pengakuan kalian, viralnya kalian, kebaikan kalian, pengakuan-pengakuan yang lainnya, itu bisa kalian dapatkan dengan dua cara. Pak Jun kasih tahu caranya, kalian bisa memilih cara yang mana yang terbaik. Yang pertama, bisa dengan cara merobek. Bisa dengan cara apa? Merobek. Merobek itu merusak orang. Bisa dengan cara memfitnah orang. Bisa dengan cara mencontek ketika ujian. Menghalalkan segala cara supaya dia terlihat kecil kertas itu dengan cara. Banyak cara supaya dia terlihat kecil. Dengan membuli dia, tidak mengajak, memberikan informasi-informasi tentang orang itu, menggeser dia dengan cara-cara yang tidak baik. Jadi kita fokusnya ke orang lain, bukan ke diri sendiri. Buat apa prestasi itu yang didapat dengan cara demikian? Merobek sama dengan merusak. Merusak itu bisa bullying, kita sendiri bisa mencontek, kita bisa melaporkan ke guru padahal sesuatu itu belum benar validasi datanya. Kita bisa memfitnah jatuhnya. Kita bisa menggibah sehingga orang-orang atau teman-teman kita menjauhi orang tersebut yang berprestasi. Iri hati, kita membakarnya. Kita mempengaruhi teman-teman yang lain supaya kita tidak mengajak orang yang berprestasi itu, supaya orang berprestasi itu turun, merusak, kita rusak. Dengan cara apa? Tidak masuk kepada circle kita. Itu bukan circle kita kok. Ngapain main sama kamu, jangan main sama circle itu. Padahal ada maksud tertentu. Dengan melipatnya. Nah, harapannya cara-cara ini kalian bisa paham. Tapi ada cara yang alternatif. Yang Pak Jun sampaikan, pertanyaan yang kedua, atau jawaban alternatif yang kedua. Dengan cara apa? Tadi dengan cara apa? Membawa kertas yang lebih besar. Betul ya? Artinya fokus terhadap diri sendiri. Pengakuan kalian, prestasi kalian, adalah hasil dari kalian kerja keras kalian. Kalian tidak fokus terhadap orang, tapi fokus terhadap potensi kalian sendiri. Fokus aja terhadap masalah orang lain. Fokus aja terhadap keberhasilan orang lain. Sampai kekuatan kita, sampai potensi kita lupa. Apa yang ada dalam keadaan kita sendiri. Oleh karena itu, ini bekal, nak. Ada dua cara. Memang untuk validasi pengakuan itu ada dua cara. Tempuhlah cara yang kemana? A atau B? Kompak jawabnya. A atau B? Oke, terima kasih. Siswa Sinar Cendekia tidak ada dengan cara-cara A. Merobek, melipat, membakar apalagi. Penuh hasutan dan lain sebagainya. Ini penting ya. Sebentar lagi kalian tuh ujian. Tidak bisa menghitung hari. Kalau kalian menempuh hari ini dengan cara yang B, berarti kalian kerja keras, fokus terhadap diri sendiri. Jangan memikirkan orang lain. Kenapa yang lain nilainya gede? Kenapa saya kecil? Kenapa saya nilainya seperti ini, seperti itu? Refleksi diri sendiri. Ketika ada orang lain yang mungkin berprestasi, kita tidak iri dengki, tapi kita betul-betul mendukungnya, memberikan satu hal yang sangat penting bagi mereka.
Itu ya saya kira-kira. Jadi harapan ke depan ada 2 cara. Ini bekal nah buat kalian. Cek. Ada 2 cara nah. Jadi cara yang pertama, kalau tadi dianalogikan dengan kertas, kalian paham kalau udah dewasa. Jadi hilangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Dan kalian tidak perlu diajarkan sebetulnya. Karena kalian sudah hidup di fase yang memang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang baik, mana yang. Jadi tingkatkan prestasi kalian dengan kerja keras. Tidak menyinggung orang. Tidak membuat orang lain terzolimi. Oh, itu parah itu. Nanti kalau orang lain terzolimi, Allah sudah menjanjikan doa yang tanpa hizab itu adalah doa yang orang terzolimi. Apapun latar belakangnya. Bagaimana kalau mendoakan yang jelek-jelek terhadap kita? Oleh karena itu, kita fokus ya Nak ya. Untuk anak-anak Sinar Cendekia, coba untuk berprestasi, tempuh jalan-jalan yang baik, fokus terhadap diri sendiri. Jangan iri hati, jangan iri dengki, apalagi menghalalkan berbagai cara supaya berprestasi. Mencontekkah, bekerja samakah, mengelabui gurukah, dan lain sebagainya. Sehingga kalaupun itu terjadi dengan cara A, kebahagiaannya tidak hakiki saya. Apalagi keberkahannya tidak ada, zero. Coba aja kalian mendapatkan suatu prestasi dengan cara yang A tadi. Rasakan, mungkin hari itu iya bahagia. Coba bandingkan dengan prestasi yang dengan cara B. Harapannya nanti kalian bisa memegang fokus terhadap diri sendiri. Ya. Jadi ketika ujian kalau kita fokus malah yang nyontek ke belakang, nyontek ke depan, wah itu udah nomor 35, kita baru 5. Wah, waktu kita tergerus, pikiran kita terdistrak. Kita jangan fokus terhadap diri sendiri, kemampuan kita. Jadi bangga nah ya, jadi nilai yang didapatkan, prestasi yang didapatkan itu hasil sendiri. Dan alhamdulillah Sinar Cendekia banyak prestasi dan prestasinya dituju dengan cara-cara yang jalur B. Jadi Pak Jun memberikan ini sebagai pengingat karena manusia itu kadang-kadang ya harus diingatkan. Ya Allah juga sudah menjelaskan ya dalam Al-Quran. Jadi manusia itu harus saling mengingatkan. Jadi tidak paten ya, tidak statis. Dia saling mengingatkan. Yang sudah baik lakukan, yang sudah menempuh cara yang B lanjutkan ya. Atau kalau perlu kompanyekan ke teman-teman yang lain. Yuk kita semangat. Ketika ujian, kita teman, sahabat. Ketika kita ujian, ketika betul-betul menganggap teman, kita bekerja sendiri-sendiri. Kebalikannya kita belajar, ketika diskusi dibaliknya. Ketika bekerja, kita bersama-sama. Gitu ya Nak ya. Jadi ini 2 hal yang sangat penting. Cara tempuh yang mana yang harus kalian tempuh untuk membuat prestasi itu. Analoginya sangat penting. Pak Jun berdoa supaya kalian itu bisa sehat-sehat. Supaya kalian itu bisa berprestasi. Kalau kita lihat di Google itu ada sekitar 900.000 siswa di angkatan kelas 10. 800.000 siswa di angkatan kelas 11. Saingan-saingan kalian seluruh Indonesia. Saingan untuk kalian bisa berlomba. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Fastabiqul khairat. Mungkin itu saja yang Pak Jun sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalian sehat-sehat, belajarnya semangat, ujiannya pun kalian semangat. Bisa membina, bisa mengatur waktu mana yang tepat, waktu yang disesuaikan untuk kalian belajar, untuk bermain, untuk kalian tidur atau istirahat, atau kalian untuk keluarga dan waktu dan lain sebagainya. Itu saja yang Pak Jun sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Semoga Allah meridhoi apa aktivitas kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.